Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, bermuajah kembali dalam materi kita tentang adab memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, pedoman umat Islam, dan telah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad sebagai Rasulnya, yang melalui beliaulah kita mendapatkan apa yang ada di dalam Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Kemudian kita mengerti, kita bisa membaca ayat-ayat yang merupakan kalam Allah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah sekalian, tentang adab memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Di antara syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qur'anul Karim, karena ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dimuliakan dan dihormati. Di antara adab terhadap Al-Quran, di antaranya adalah yang pertama, yang harus kita lakukan sebagai adab etika kita terhadap Al-Quran, adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalam, artinya disampaikan, ya, perkataan, firman, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Al-Quran ini diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang dapat dipahami dengan jelas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latangzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Monggo nanti bisa ditadaburi, kita lihat di surat Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195. Yang kedua, adab kita dalam memuliakan Al-Quran adalah kita menolak keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Imam Ar-Rabi, sahabat dari murid Al-Imam Asy-Syafi'i, berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka ia telah kafir.
Ini disyariatkan di Asy-Syariah oleh Al-Imam Al-Ajuri di halaman 59, Maktabah Al-Mishkah. Jadi ibu-ibu sekalian, keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk ini diyakini pada masa atau oleh orang-orang Mu'tazilah, ya. Mereka menafikan bahwa Allah itu memiliki kalam. Kalau Allah berkalam atau Allah mengatakan, berfirman, maka Allah itu memiliki mulut. Dan mereka tidak mengakui itu, mereka mengatakan, ya, Mu'tazilah ini mengatakan bahwa kalau Allah itu berkalam, Allah itu berfirman, maka Allah memiliki mulut. Sehingga Al-Quran ini dianggap sebagai makhluk. Itu menurut mereka. Dan kita harus meyakini, harus menolak keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Nah, ini merebak pada masa Imam Mazhab, ya. Sehingga Imam Asy-Syafi'i inilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Imam-imam mazhab dulu ditekan atau di pressure untuk mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Nah, kita harus menolak keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tapi Al-Quran itu sebagaimana di poin pertama tadi adalah kalamullah, firman Allah. Yang ketiga, tidak boleh ada keraguan terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi orang yang beriman dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat di atas, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 2 itu sekaligus bantahan terhadap keyakinan bahwa Al-Quran itu perlu direvisi. Atau Al-Quran itu tidak universal, tidak relevan untuk setiap waktu dan tempat, dan ungkapan-ungkapan lain yang semisal dengannya dari berbagai bentuk keraguan atau keyakinan yang menyimpang terhadap Al-Quran. Jadi kita harus yakin tanpa ada keraguan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi orang beriman dan orang bertakwa. Yang keempat, bahwa kita tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci, dalam keadaan suci. Orang yang berhadas, hadas besar seperti wanita yang sedang haid, nifas dan junub, ataupun hadas kecil seperti orang yang habis non-sewu kentut, ya, atau kencing dan belum bersuci, maka tidak boleh menyentuh mushaf seluruhnya atau sebagiannya. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, la tamassul Qur'ana illa wa anta tohir. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Ya. Ini bisa dilihat di kitab Al-Jami' li Ahkamul Quran Al-Imam Al-Qurtubi tentang tafsir surat Al-Waqiah ayat 79 di atas. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, adapun menyentuh mushaf
maka pendapat yang benar adalah wajib berwudu sebelum menyentuh mushaf, sebagaimana pendapat jumhur mayoritas ulama. Inilah pendapat yang diketahui dari para sahabat seperti Sa'ad, Salman, dan Ibnu Umar. Yang kelima, tidak membawa Al-Quran ke tempat yang kotor dan najis. Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia ditanya, salah seorang di antara kami membawa mushaf di sakunya dan kadang-kadang ia masuk ke dalam WC dengan itu. Bagaimana hukumnya? Tolong kami diberi fatwa. Maka jawabannya, membawa mushaf di dalam saku adalah boleh. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa mushaf. Sebaliknya, hendaklah ia meletakkan mushaf itu di tempat yang layak sebagai bentuk pemuliaan terhadap kitab Allah Ta'ala dan penghormatan kepadanya. Akan tetapi, jika terpaksa untuk masuk ke dalam kamar mandi sambil membawanya karena takut ada yang mencurinya, misalnya, jika diletakkan di luar, maka boleh baginya ini karena darurat. Ya, jadi ketika aman-aman saja, maka Al-Quran ini harus ditaruh di luar, tidak dibawa masuk ke dalam kamar mandi atau WC. Ya, taruh di luar, keluarkan dari saku, kecuali dalam kondisi darurat, kondisi yang tidak aman. Tapi insya Allah relatif aman, sehingga jangan sampai kita membawa kitab Allah Ta'ala ini ya sebagai bentuk penghormatannya ya tidak dibawa ke kamar kecil, ke kamar mandi. Bagaimana dengan handphone? Ya saat ini ya handphone di dalamnya terdapat aplikasi Al-Qur'an. Di dalam kitab fikih An-Nawazil fil ibadah, ya, ini yang baru cetakan di tahun 1433 Hijriah, Syekh Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaifi menjelaskan bahwa HP yang memiliki aplikasi Al-Quran atau berupa soft file tidak dihukumi seperti hukum mushaf, di mana harus dalam kondisi bersuci ketika ingin menyentuhnya. Handphone seperti ini boleh disentuh meskipun tidak dalam keadaan kita toharoh atau bersuci. Begitu pula HP ini bisa dibawa masuk ke kamar mandi karena aplikasi Al-Quran di dalamnya tidak seperti mushaf. Ia hanya berupa aplikasi yang ketika dibuka aplikasi tersebut baru nampak huruf-hurufnya. Ditambah dengan suara jika misalnya di play ya, ada aplikasi seperti itu. Aplikasi Al-Quran tersebut akan tampak, namun jika beralih ke aplikasi lainnya, ia akan tertutup. Yang jelas aplikasi tersebut tidak terus on, menyala. Bahkan dalam HP tersebut bukan hanya ada aplikasi Al-Quran saja, tapi ada aplikasi-aplikasinya lainnya, ya, ada WhatsApp, Telegram, dan sebagainya, ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya, sehingga aplikasi Al-Quran ini tidak bisa digolongkan hukumnya, ya, bahwa HP tersebut digolongkan sebagai mushaf. Ringkasnya, HP tersebut dihukumi seperti mushaf ketika aplikasinya dibuka dan ayat-ayat Al-Qur'annya terlihat. Namun lebih hati-hatinya, aplikasi Al-Qur'an dalam HP tersebut tidak disentuh kecuali dalam keadaan tidak suci. Cukup menyentuh bagian pinggir HP-nya saja. Allah alam. Ya, jadi ketika kita tidak suci, ya, ketika kita membuka aplikasi tersebut, ya, hindari untuk menyentuh tulisan ya di dalam layar HP tersebut. Jadi menyentuh hanya pinggir-pinggirnya saja, bukan menyentuh tulisan di dalam mushafnya ya ketika terbuka sebagai mushaf. Yang berikutnya,
Memuliakan Al-Quran dengan meletakkan mushaf Al-Quran pada tempat yang selazimnya, yang selayaknya. Al-Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, menukil ucapan At-Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdillah di dalam Nawadir Al-Usul. Di antara bentuk memuliakan Al-Quran adalah apabila ia meletakkan Al-Quran, janganlah ia biarkan dalam keadaan berserakan, ya, bercampur baur dengan buku-buku lainnya. Ya, tetap harus diletakkan di tempat yang lazim, yang terhormat. Jangan meletakkan sesuatu di atas Al-Quran berupa kitab-kitab ilmiah atau selainnya. Sehingga posisinya kitab tersebut lebih tinggi di atas Al-Quran. Jadi Al-Quran ditaruh di atas, yang paling atas. Bukan Al-Quran kemudian ditumpuk dengan buku-buku lainnya. Al-Qurannya harus di atas. 6T, langkah memuliakan Al-Quran. Yang pertama, T yang pertama, memuliakan Al-Quran dengan tasdik. Artinya mengimani atau membenarkan. Yaitu setiap ayat atau wahyu Allah dalam Al-Quran wajib kita imani dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Di dalam surat Al-Baqarah telah Allah jelaskan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang pertama adalah 6T, T yang pertama adalah tasdik. Tasdik. Yang kedua, memuliakan Al-Quran dengan tilawah. Tilawah yang sesuai dengan hukum tajwid. Tilawah bil tajwid. Membaca Al-Quran dengan benar secara hukum adalah wajib. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Tartil maksudnya membaca dengan tajwid dan mengetahui kaidah-kaidah waqaf. Satu alasannya yaitu karena Al-Quran berbahasa Arab. Jadi harus benar membacanya, ya, tidak keliru. Membaca harus benar sesuai tajwidnya. Yang ketiga, T yang ketiga, memuliakan Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur adalah mengkaji, memahami, dan mempelajari isinya. Sebagaimana firman Allah di surat Shad ayat 29, yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dalam tafsir Ulul Albab diterjemahkan sebagai orang yang memiliki akal sehat. Jadi tadi di ayat tersebut, orang-orang yang mempunyai pikiran itu adalah Ulul Albab. Nah, orang yang memiliki akal sehat. Atau di dalam Al-Quran, pada surat lain Allah berfirman di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ialah supaya kita mempelajarinya dan berpikir. Untuk itu kita dianjurkan belajar bahasa Arab agar mentadaburi Al-Quran. T yang keempat, memuliakan Al-Quran dengan tatbiq. Maksudnya adalah mengamalkan. Al-Quran harus dijadikan sebagai petunjuk, pedoman hidup. Untuk itu harus diamalkan dalam kehidupan kita. Hampir tidak terhitung banyaknya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan kewajiban mengamalkan Al-Quran.
Di antaranya di surat Al-A'raf ayat 3, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ya, nanti bisa dibuka. Kemudian yang dimaksud dengan apa yang diturunkan kepadamu adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan kandungan Al-Quran. Jadi bukan pendapat seseorang, tapi ini merupakan petunjuk ya, dari Al-Quran yang kemudian diperjelas dengan As-Sunnah. Yang kelima, yang kelima adalah memuliakan Al-Quran dengan tabligh, yaitu mendakwahkannya. Seperti dalam hadis Rasulullah dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu memuliakan Al-Quran dengan tahfidz, artinya menghafalkannya. Menghafal secara keseluruhan hukumnya fardu kifayah, namun sebagian mengatakan hukumnya fardu ain. Orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian di dalam hadis lain, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, serta akan memberi syafaat kepada 10 dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah 6 T ya, yang merupakan bentuk dari memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang kita kaji dari sekelumit tadi, menjadikan kita lebih menghormati dan bisa memuliakan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar bisa berpedoman kepada Al-Quran di dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.